Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama dalam renungan pagi jemaat GMI Kanaan Medan Selatan. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu. Terpujilah Engkau yang menganugerahkan hari baru bagi kami. Memulai hari baru ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan tolonglah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-25. Saya membaca di ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Jemaat terkasih, saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, amnesia. Apa yang dimaksud dengan amnesia? Amnesia adalah kondisi ketika seseorang mengalami hilangnya sebagian atau seluruh ingatannya. Gejala amnesia dapat berupa kebingungan, ketidakmampuan mengenali wajah atau tempat yang pernah dikenal, kesulitan untuk membuat dan menyimpan memori baru. Itulah yang dimaksud dengan amnesia. Bahkan jemaat terkasih, ada sebuah studi yang dipublikasikan dalam sebuah jurnal terkait penelitian mengenai berapa jumlah wajah yang bisa diingat manusia. Berapa jumlah maksimal wajah yang bisa diingat manusia? Hasilnya ditemukan otak manusia dapat menyimpan ingatan hingga 10.000 wajah manusia. Semenjak kita lahir, ingatan mulai terbentuk dan akan terus berkembang selama kita hidup. Dalam otak manusia ada bagian yang disebut dengan hipokampus, berperan dalam mempertahankan ingatan. Melalui bagian otak tersebut, manusia dapat mengingat banyak hal dalam hidupnya, baik itu wajah orang-orang yang pernah ditemui, pengalaman hidup, dan hal-hal lain yang terekam dalam ingatannya. Itu kaitan dengan amnesia dan ingatan manusia. Lalu apa hubungannya dengan teks kita pada hari ini? Adakah hal ini dapat terjadi dalam kehidupan rohani kita atau disebut dengan amnesia rohani? Berbicara tentang mengingat, dalam kitab Ulangan mengajak umat Israel untuk selalu mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Tuhan sudah membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat terhadap Fir'aun di depan mata mereka. Ada begitu banyak hal yang telah Tuhan lakukan untuk semua umat Israel. Dan Tuhan meminta agar umat Israel jangan sampai melupakannya dalam kehidupan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Peringatan ini juga disampaikan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Apakah kita juga selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Atau justru kita lebih mengingat masalah-masalah dalam kehidupan kita, lalu melupakan Tuhan begitu mudah? Ada banyak orang ketika menghadapi masalah yang begitu berat, mulai meragukan kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika menerima berkat, menerima kesuksesan, mulai membuat kesuksesan dan keberhasilannya bisa membuat dia semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana posisi kita? Mari hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Apakah kita dalam kelimpahan atau kekurangan? Apakah dalam kondisi sakit atau sehat? Tuhan hadir dalam setiap musim hidup kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kita tidak sampai amnesia? Caranya adalah dengan selalu bersekutu dengan Tuhan. Dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan, dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia.
Mari bersama jemaat terkasih, jangan sampai terjadi amnesia rohani. Ingatlah kasih dan kebaikan Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan untuk tidak sampai amnesia rohani, tapi kami terus mengingat, menyadari kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang dari kekal sampai kekal. Materaikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Kegiatan sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, segala aktivitas kami. Tuhan yang memimpin dan memberkati kegiatan di rumah, di perjalanan, di tempat dunia kerja, dimanapun Tuhan. Apa yang dipikirkan dan dikerjakan tangan kami, Engkaulah membuatnya berhasil. Kami bawa anak-anak kami kepadamu Tuhan. Anak-anak kami dalam setiap tingkat pendidikannya, Tuhan yang memberkati, memberikan kecerdasan kepada anak-anak kami. Anak-anak yang dalam tumbuh kembangnya, Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Sama seperti pertumbuhan jasmaninya, pertumbuhan rohaninya juga terus bertumbuh karena keteladanan kami juga sebagai orang tua mereka. Bapa Surgawi, kami juga bawa kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu jemaat-Mu dalam pergumulannya. Tuhanlah yang menolong. Engkau hadir nolong mereka, memberkati mereka untuk mereka boleh keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, siapapun tanpa terkecuali. Saat ini secara khusus Tuhan, kami bawa kepadamu saudara Joni Sihombing. Kami bawa kepadamu Amang Ramses Tampu Bolon. Bahkan jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan namanya. Mereka yang sedang rawat jalan atau mereka sedang rawat inap, Tuhan berkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, jamah dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami terus membawa kepadamu jemaat-jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, baik itu untuk melamar di sebagai pegawai swasta atau mengikuti tes CPNS yang sedang berlangsung. Berkatilah supaya mereka berhasil dalam setiap usaha yang mereka kerjakan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.